Hai, ini Adi. Pertemuan tak terduga di sebuah toko berujung pada kejar-kejaran di mana gadis tersebut menangani pengejarnya secara profesional. Anda dapat berlangganan ke saluran tersebut setelah menonton. Ini sangat membantu kami dalam merealisasikan konten. Film dimulai dengan adegan yang terjadi di sebuah toko serba ada. Di sini, seorang pria bernama Jimmy mencari keripik. Ketika dia sibuk dengan tugas ini, petugas toko mendekat untuk mengisi ulang rak-rak yang mengarah pada percakapan singkat antara mereka. Namun, interaksi mereka terganggu ketika seorang pria tua mendekati meja kasir. Petugas melayani pesanan biasa pria tua tersebut, dan pria tua itu tampaknya menunjukkan minat yang mengganggu pada pemandangan. Jimmy merasa gelisah karena perilaku pria tua itu. Sementara itu, di tengah-tengah kejadian ini, Natasha melihat beberapa individu mencurigakan menyusup melalui lorong-lorong toko. Dia dengan cepat mengikat rambutnya dan bersiap-siap dengan senjata, memberitahu baik Jimmy maupun pria tua itu untuk berlindung. Natasha menembak dua pria yang mencoba menyerangnya, menjaga keselamatannya sendiri. Selanjutnya, dia mengambil tas yang sudah disiapkan dan segera pergi dari tempat kejadian. Setelah kejadian itu, Jimmy terguncang, terutama ketika dia melihat tatapan pria tua yang menakutkan tertuju padanya. Jimmy bangkit dari tanah, sangat terpengaruh oleh situasi tersebut. Dia meninggalkan $1 di meja kasir sebelum pergi, memeluk erat tasnya ke dadanya. Dia bergegas ke mobilnya dan pergi dengan cepat, terpecah antara keinginan untuk melakukan hal yang benar dengan kembali dan naluri untuk melarikan diri. Sementara dia merenungkan hal ini, tiba-tiba Natasha muncul dari bagasi mobilnya, berguling ke jok belakang. Dia memperhatikan Jimmy tentang mobil-mobil pengejar, mendorong Jimmy untuk mempercepat. Natasha menembak pengejar-pengejar itu dan secara sembrono memecahkan jendela belakang mobil. Setelah pengejaran itu, Natasha menyarankan untuk berhenti di sebuah diner terdekat untuk meningkatkan kadar gula darah Jimmy. Dia tetap sangat tenang dalam situasi tersebut, mengganti seragamnya di jok belakang. Di diner, dia memperkenalkan diri sebagai Nat dan mengambil sikap ceria, sementara kondisi Jimmy membaik tetapi masih jauh dari ideal. Kecemasannya tetap ada, ditambah rasa bersalah karena melarikan diri dari tempat kejadian sebelumnya. Dia memberitahu Nat bahwa dia tidak bisa melanjutkan perjalanan dengannya, karena dia harus memenuhi perannya sebagai saksi kejadian. Bingung tentang motif para pria bersenjata yang mencoba merampok toko, Jimmy bertanya kepada Natasha. Dia mengungkapkan bahwa toko tersebut hanyalah kedok untuk keluarga kriminal yang dia agak terlibat. Selain itu, dia mengaku mencuri uang dari majikannya. Nat mencoba meyakinkan Jimmy untuk tinggal, tetapi dia tetap teguh. Dia menanyakan isi tas yang begitu dia lindungi, dan Jimmy mengungkapkan bahwa tas itu berisi abu saudaranya yang meninggal, yang tragis kehilangan nyawa bersama seluruh keluarganya dalam kecelakaan. Abu itu seharusnya ditaburkan di pantai, tetapi rencana Jimmy terganggu oleh kejadian-kejadian yang kacau. Mengetahui tentang kehilangannya, Nat menyesali ejekannya sebelumnya dan menasihatinya untuk melanjutkan niat aslinya. Dia kemudian bangkit untuk mengambil uang untuk mengganti kerusakan yang dialami mobil Jimmy. Sementara itu, di toko serba ada, Alice, putra pemiliknya, sangat marah karena pelariannya Natasha dan kematian penjahat-penjahat yang dia sewa. Dia menunggu kedatangan seorang penyelesaian terkenal yang dikenal sebagai As, yang memiliki posisi penting dalam The Syndicate. Organisasi ini mengandalkan keahliannya untuk menangani berbagai tugas. Alice membahas situasi dengan As, yang mengungkapkan bahwa para penjahat itu terhubung dengan ayah Alice. Dia memberitahu dia bahwa jika dia ingin menjaga warisan keluarganya, dia harus mengejar gadis kecil berbobot 100 pound, Natasha, sendiri. Hal ini memicu Alice untuk melacaknya. Dalam adegan lain, Jimmy membayar tagihan makanan mereka, dan Natasha kembali dari kamar kecil, dengan mudah mengambil seember sake dari meja yang berbeda. Dia terlibat dalam percakapan serius dengan Jimmy, mengambil sikap yang menggoda dan tegas, kontras dengan sikap cerianya sebelumnya. Natasha menasihati Jimmy bahwa jika dia terus berlari, dia akan terlibat dalam pembunuhan, sementara kembali akan membuatnya menjadi pengkhianat. Dia menawarkan perlindungan selama perjalanan ke pantai dengan syarat dia menemani Natasha alih-alih mengambil truk. Dengan pilihan yang terbatas dan prospek perlindungan, Jimmy dengan enggan setuju. Dia menyeruput milkshake-nya dan menginstruksikannya untuk memanggilnya Tasha. Saat mereka berinteraksi, As melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia mencari di balik meja kasir dan menemukan kartu pos yang menampilkan Kepulauan Hawaii, menduga bahwa Natasha mungkin menuju ke sana. Dia juga membobol kamera CCTV tersembunyi di toko, menangkap rekaman keterampilan pertarungan Natasha yang lihai saat dia mengeliminasi dua penyerang. Alice mengamati tindakan Natasha dengan perasaan campuran antara kekaguman dan skeptisisme, mencatat pengetahuannya yang tampaknya dalam situasi seperti itu. Rekaman tersebut mengungkapkan Natasha masuk ke mobil Jimmy dan pergi, memberikan As dan Alice petunjuk. Kembali di dalam mobil, Natasha sedang melukis kuku kakinya sambil membahas topik abstrak seperti teori string, yang membuat Jimmy kesal. Dia menjadi frustrasi ketika Natasha menjatuhkan cat kuku meskipun dia sudah memperingatkannya.
Ketika dia memanggilnya, Tasha, dia bersikeras dipanggil, Nat, dan dengan senang hati memanggilnya, Pak. Dia bertanya apakah dia sedang memakai sesuatu karena perilakunya yang fluktuatif. Natasha menjelaskan bahwa dia memiliki gangguan identitas disosiatif, yang membuatnya memiliki dua kepribadian yang berbeda dengan karakteristik dan keterampilan yang beragam. Perjalanan mereka terhenti ketika mesin mobil mulai panas dan mengeluarkan asap. Mereka keluar dari kendaraan, dan Natasha tanpa sengaja tumpahkan botol air terakhir mereka. Mereka mengambil wadah dari bagasi dan mencari air di alam liar. Selama waktu ini, Natasha menanyakan profesi Jimmy, dan dia mengetahui bahwa dia adalah seorang akuntan forensik. Menanggapi rasa ingin tahunya, dia menceritakan kasus menarik dari karirnya. Mereka akhirnya menemukan sebuah aliran air dan melanjutkan perjalanan mereka, memupuk persahabatan yang tumbuh saat mereka melintasi berbagai kota dan lanskap. Ketika mesin mobil kembali panas, Jimmy dan Natasha terpaksa berhenti lagi. Jimmy bingung dengan masalah mesin yang terulang dan merasa sungguh-sungguh khawatir. Sementara Natasha melihat dari kursi penumpang, kepribadian baru muncul, Tasha, yang dikenali dari rambutnya yang diikat. Tasha menunjukkan beberapa gerakan provokatif tanpa alasan yang jelas dan dengan cermat mengidentifikasi masalah mesin. Sambil memperbaiki masalahnya, dia dengan sengaja membuat Jimmy merasa tidak nyaman dengan perilakunya. Setelah mesin berfungsi kembali, dia masuk ke mobil. Ketika Jimmy menanyakan tentang transisi tersebut, Natasha mengklaim tidak memiliki kesadaran tentangnya. Adegan beralih kembali ke Alice dan As. Alice tidak ingin mengambil nyawa dan hanya ingin menangkap Natasha. Namun, As bersikeras bahwa dia harus memberikan contoh kepada yang lain, mengingat posisinya dalam bisnis keluarga. Dia juga merasa bahwa Alice mungkin memiliki perasaan untuk Natasha, yang dia tolak sebagai hal yang bodoh. Kembali ke Jimmy dan Natasha, mereka berhenti karena Natasha perlu buang air. Dia meminta bantuan Jimmy, seorang akuntan, untuk membantunya mencuci uang hasil curian yang telah dia kumpulkan. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki jumlah yang substansial, sebesar $650.000. Terkejut, Jimmy menolak keterlibatan karena risiko hukum. Natasha bangkit setelah selesai buang air, tetapi ketika dia melakukannya, sebuah sedan hitam mendekati dengan cepat. Jimmy memberi peringatan, dan dia bergegas ke mobil untuk mengambil pistol. Tasha muncul kembali, melakukan pertarungan yang panjang dan mengesankan, akhirnya menghilangkan dua pria itu. Sementara Jimmy berjuang dengan pistol, Tasha menyelesaikan tindakannya dan menyekat tangan dengan anggun. Dia menjelaskan bahwa keterampilan pertarungannya diperoleh dari seorang guru samurai selama perjalanannya di Asia Timur. Kemudian, Alice dan As muncul di belakang mereka, mengacungkan senjata. Tasha menghadapi mereka dengan senyum. Alice ragu untuk menembak, dan As mendesaknya untuk melakukannya tanpa berhasil. Tasha dan Jimmy melarikan diri, meninggalkan Alice frustrasi. Kembali di dalam mobil, Natasha muncul kembali, memeriksa Jimmy untuk cedera. Dia bertanya padanya tentang adegan dengan Alice dan As. Dia menjelaskan bahwa itu memang Alice dan penyelesaiannya. Natasha membicarakan pertunangannya dengan Alice, mencatat bahwa sebenarnya Tasha yang akhirnya memakai cincin pertunangan itu. Jimmy mengungkapkan kejutan, dan Natasha mengakui bahwa dia tidak memiliki perasaan untuk Alice. Kembali ke Alice dan As, mereka menghadapi ban kempes, dan As mengkritik infatuasi Alice dengan Natasha. Dia bersikeras bahwa dia membutuhkan seorang wanita dewasa untuk meningkatkan citra dan melindungi kehormatan keluarga. Ketika Alice menjadi kesal, As mengarahkan senjatanya padanya untuk membuatnya diam. Dalam adegan lain, Nat mengambil kendali mobil dan berbagi cerita tentang saudara Jimmy. Dia menghentikan mobil di dekat daerah tebing dan mendorong Jimmy untuk keluar dari zona nyamannya. Nat juga melepas bajunya, mendorong Jimmy untuk hidup dengan lebih berani. Dia menginstruksikan Jimmy untuk berteriak bahwa dia tidak akan diintimidasi, dan setelah beberapa keraguan awal, Jimmy bergabung dengan antusiasme. Dia melepaskan segala kekesalan dan bahkan naik ke atas mobil dan menjatuhkan celananya dengan penuh kegembiraan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan mengganti stasiun radio. Ketika dua mobil mendekati dengan cepat dari belakang, Tasha segera bertindak. Dia meminta Jimmy untuk bertindak sebagai umpan sementara dia mengadopsi penyamaran sebagai suku Indian asli dan mengambil bendera panah. Dengan keterampilan memanah yang mengesankan, dia berhasil menghilangkan pengejar mereka, meninggalkan Jimmy kagum dengan kemampuannya. Ketika dia berhenti untuk menjemputnya, dia menjelaskan pengalamannya bersama klan Indian asli. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Jimmy mengambil beberapa dokumen dari kotak-kotaknya dan mengungkapkan bahwa dia mengambil alih situasi ini. Sementara itu, Alice dan As menemukan jenazah para pria yang Tasha eliminasi, disertai dengan catatan darinya yang menyatakan bahwa situasi sudah selesai. As mengomentari bahwa dia berharap ini memberikan penutupan yang dibutuhkan oleh Alice. Alice menjadi gusar, mempertanyakan keterlibatan kuat As dalam masalah ini dan menyarankan bahwa dia mungkin menerima bonus dari ayahnya. As mengungkapkan bahwa ayahnya adalah mentor ayah Alice, sehingga situasi ini adalah rite of passage bagi keduanya. Di mobil mereka, As membahas rencananya untuk meningkatkan pengejaran mereka.
Dia mengungkapkan bahwa salah satu kontraknya akan memicu peringatan merah untuk mobil yang digunakan Natasha dan Jimmy, memberitahu pihak berwenang saat mereka melewati kamera lalu lintas. Alice mengungkapkan keinginannya untuk lebih terlibat dalam rencana ini, menunjukkan bahwa ini tidak hanya tentang rite of passage atau balas dendam lagi. Dia ingin memastikan tidak ada orang lain yang bisa memiliki Natasha. Adegan beralih ke Jimmy yang menghentikan mobil di rumah seorang klien untuk menginap semalam. Saat minum-minum, dia bertanya kepada Natasha apa artinya namanya baginya, dan dia menjawab bahwa dia tidak tahu. Jimmy mengaku perasaannya padanya, menjelaskan daya tariknya terhadap kemampuan, pesona, dan kepintarannya. Natasha bereaksi negatif, tidak bisa percaya bahwa dia jatuh cinta pada Tasha. Kemudian, dia menunggu Jimmy di rumah, dan mereka bermain funky snooker. Sementara itu, Alice menerima telepon dari ayahnya, mengungkapkan bahwa pria di bar adalah kaki tangannya Natasha. Keesokan paginya, para pria Alice mengambil mobil Jimmy, mendorong Jimmy dan Tasha menuju lapangan udara untuk menemukan kendaraan yang berisi Abu Bobby. Setelah menemukannya, mereka menyusup untuk mengambil mobilnya dan mengetahui bahwa Nat dan Jimmy tidur bersama. Namun, mereka ditangkap sebelum bisa melarikan diri. Ketika Jimmy sadar kembali, dia dan Nat terikat. Nat mengungkapkan masa lalunya yang sulit sebagai yatim piatu dan penciptaan alter egonya, Tasha, sebagai teman imajiner. Dia merasa diterima oleh Jimmy apa adanya. Jimmy setuju, mengungkapkan cintanya untuk kedua sisi kepribadiannya. Percakapan mereka terganggu ketika Alice dan Ash tiba. Alice mencoba meyakinkan Tasha untuk pergi dengannya, tetapi ketika dia menolak, dia mengancam Jimmy. Untuk menyelamatkan Jimmy, Nat setuju untuk pergi dengan Alice, tetapi ketika Ash campur tangan, Alice menembaknya dan membunuh pria lainnya. Dia membawa Nat dan Abu Bobby bersamanya. Setelah dibebaskan dari ikatannya, Jimmy menembak Ash dan mengejar Alice. Mereka memiliki pertarungan di mana Alice melemparkan Abu ke dalam aliran. Saat Alice hampir mengalahkan Jimmy, Nat campur tangan dan mereka berhasil mengatasi Alice. Kemudian, Jimmy mengantarkan Nat ke pantai, di mana mereka membahas kemungkinan hidup bersama. Mereka memutuskan untuk bersama, berbagi ciuman dan pergi bersama. Film berakhir dengan kotak abu akhirnya berakhir di lautan. Dalam adegan terakhir, Alice menghadapi ayahnya, yang mencela dia. Namun, Alice telah menemukan tujuan baru dan bersumpah untuk menemukan Natasha dan menghilangkannya sekali dan untuk semua, membuka potensi sequel. Jika Anda tertarik dengan film semacam itu, silakan lanjutkan ke video berikutnya di layar dan juga bagikan pendapat Anda tentang film ini di kolom komentar. Beri kami suka dan berlangganan. Selamat tinggal.